Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian kita menyenangkan hatinya pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kami memuji Engkau Bapa, kami mau sembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa,
saja katakan di depan hadirat Tuhan. Tangan kami terangkat Bapa. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau yang layak terima setiap pujian kami Tuhan. Amin. Sembah dan puji Nuita, Engkaulah Raja kami. Lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini Tuhan. sembah dan puji, Nuita tamu. Sembah dan puji, Nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Nuita tamu. Sembah dan puji, Nuita tamu. Sembah dan puji, Nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji, Haleluya Tuhan. tamu. Terima kasih Yesus. Sembah dan puji, Nuita tamu. Sembah dan puji, Nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Kami Raja. sembahkan Tuhan. Sembah dan puji, Nuita tamu. Sembah dan puji, Nuita tamu. Sembah dan puji, Nuita
ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah Kau melakukan kami pada pagi hari ini hanya untuk Engkau saja Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, semuanya untuk kehormatan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Karena Engkau Tuhan yang layak terima pujian pengagungan kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Biarlah tangan kami terangkat untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau katakan kami sembah dan puji Engkau. Sembah dan puji nuita tamu. Amin. Sembah dan puji nuita katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuita tamu. Kami sembah Engkau pada pagi hari. Terima kasih Yesus. Nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah. Kami mau sembah Kau Bapa. Sembah dan puji nuita. Haleluya Yesus. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji nuita tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuita tamu. Sembah dan puji
pagi yang indah ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami datang ke dalam bait-Mu untuk membawa pujian, hormat, syukur dan sembah kami kepadamu. Tuhan yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah memimpin, menuntun dan melindungi kami, sehingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan penguasa atas hidup kami. Kami percaya kasih setiamu itu melimpah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itulah Tuhan, maka pagi ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib, yang memimpin dan menuntun serta menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Oleh karena Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau berkenan hadir untuk boleh berhadirat di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan kasih kuasa urapan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik itu WL, singer, para haleluya penyambut jemaat dan juga multimedia, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga pemain musik hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa urapan Tuhan kiranya turun atas mereka, memimpin menuntun mereka, mengurapi mereka, sehingga setiap mereka boleh menerima kuasa dari Tuhan. Dan pelayanan kami hari ini adalah pelayanan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka, lindungi mereka, boleh tiba di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau baik Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tabiskan ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Semua dalam keadaan sehat. Haleluya. Ya, saya berharap jemaat tetap semangat apapun yang terjadi. Biarpun corona ada depan kita, yang penting kita tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Amin. Amin. Apa kabar saudara? Bersama Yesus Kita pasti bisa. Haleluya. Semua siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siap meninggikan nama Tuhan? Amin. Amin. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia pada pagi hari ini. penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara kami, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi, mengangkat tinggi taji. Berteriak maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Tapi kemuliaan-Nya tercurah bagi kita. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Tapi kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Raja. Haleluya. Katakan, dengarkanlah suara kami, panggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara kami, panggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini menyanyikan Tuhan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima
dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus adanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus adanya, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Semua tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Ada tepuk tangan ya buat Tuhan. Katakan, Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. haleluya, kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Semua percaya nama Yesus di atas segalanya. Amin. Sama-sama katakan, bangkit, sukan nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Cepat saja katakan. menara yang Haleluya. kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus lagi. nama Yesus, Di atas. segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat boleh duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyatakan Engkaulah kekuatan kami dalam hidup kami, Bapa.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau berseru kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama kita katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, Kami mau berseru Tuhan. berseru Kami mau berharap hanya padamu. berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Jemaat saja katakan ini di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Bapa. Engkau yang setia menopang setiap kami Tuhan. Kami mau berseru kepadamu Bapa. Kami berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam Yesus. Sekali lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Tuhan. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa,
pulihkan setiap kami Bapa. pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Yesus. Sanggup pulihkan Keadaanku tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Itulah iman kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang menopang kami, melindungi kami, sehingga kami tidak akan goyah, karena Tuhan adalah kekuatan kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Dan karena kami tahu jika Tuhan bertata di atas puji-pujian kami, itu artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan jika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi, dan firman-Mu disampaikan kepada kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, isi kami dengan kebenaran firman-Mu. Makin hari kami makin mengerti isi hati-Mu kepada kami. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Baik Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini akhirnya kita tiba sampai kepada pelajaran yang terakhir di dalam ucapan berkat imam. Hari ini kita akan belajar supaya saudara tahu bahwa saudara hari ini menerima secara komplit seluruh isi hati Tuhan tentang berkat-berkat yang Tuhan ingin curahkan di dalam kehidupan saudara. Nah, hari ini adalah ucapan berkat imam yang ketiga, dan ini adalah merupakan ucapan berkat yang terakhir. Jadi sebagai satu khotbah yang berseri, ini adalah merupakan khotbah terakhir tentang ucapan berkat yang disampaikan oleh imam kepada jemaatnya pada saat jemaat akan pulang ke rumah. Saudara-saudara yang saudara Tuhan, kita sudah belajar bahwa ucapan berkat yang pertama itu terdapat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24. Ya, ini yang saudara terima setiap kali saudara misalnya nanti pulang, manakah menerima ucapan berkat ini, yaitu apa? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, dan dalam bahasa Ibrani dikatakan kita sudah belajar apa? Apa bacanya ini? Yebareka Adonai Wuyis mereka. Jadi Tuhan menghadapkan wajahnya ke dalammu, lalu kemudian Tuhan ingin terus-menerus memberkatimu, dan Tuhan ingin terus-menerus menjagamu, melindungimu dan melestarikanmu. Ya saudara, kalau Tuhan melestarikan itu artinya Tuhan tidak akan memunahkan kita, tidak akan membasmi kita. Tetapi dikatakan Tuhan itu, makanya kita sering berkata bahwa Tuhan itu adalah penjaga kita. Amin. Bukan berarti Tuhan itu satpam. Ya, bukan itu artinya. Penjaga di sini jangan diartikan sebagai sesuatu yang sangat rendah, yaitu sebagai satpam. Penjaga itu artinya pelindung, melestarikan, karena walau bukan Tuhan yang melindungi kita, kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, kita tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, saya dikejutkan sama satu berita saudara.
hari Rebo yang lalu saya baru bertemu dengan teman saya. Ngobrol nih jam 3 sore. Dia bilang, Pak yuk ketemuan yuk, kita ketemu di Sesetan. Ya dia ini dari Tabanan. Ketemu di Sesetan jam 3 sore saudara. Besok paginya jam 10 meninggal. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat seringkali sangat-sangat mengerikan untuk kita dengar. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kalau bukan Tuhan yang melindungi, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, maka kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena maka kita mesti tahu isi hati kita, di mana dikatakan bahwa Yebareka, ya, Adonai, Yes mereka, artinya akulah yang memberkatimu, akulah yang akan menjaga dan melindungimu. Ini adalah berkat pertama yang kita terima, di mana itu merupakan isi hati Tuhan, di mana dikatakan bahwa Tuhan ingin terus-menerus memberkatimu, Tuhan ingin terus-menerus melindungimu dan menjagamu. Karena apa? Karena sekali lagi kalau kita lihat dari kaidah-kaidah bahasa Ibrani, maka di sini namanya ini adalah satu tenses yang namanya imperfect. Imperfect itu adalah sesuatu yang terus-menerus berjalan, yang masih terus berlaku. Kenapa? Karena Tuhan memberkati belum berhenti. Tuhan belum berhenti memberkati kita. Tuhan masih terus-menerus memberkati saudara dan saya. Amin. Nah itu sebabnya saudara masih bisa bernapas. Walaupun saudara sekarang ini ngangon camuk, ya, istilahnya ya pakai ini. Saudara masih bisa bernapas, itu adalah merupakan berkat dari Tuhan. Karena maka dikatakan bahwa aku akan terus-menerus memberkatimu, kata Tuhan. Dan aku akan terus-menerus menjaga, melindungi, dan melestarikan. Itu berkat yang pertama. Sedangkan berkat yang kedua, terdapat dalam Bilangan pasal 6 ayat 25, ini juga sudah saya paparkan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang dalam bahasa Ibrani dikatakan Yair, Adonai, Panau, Eleka, Wehuneka. Jadi Tuhan itu menyinarkan wajahnya ke dalammu, ya, ke dalammu, terus-menerus menyinarkan wajahnya ke dalammu. Jadi itu sebabnya maka saya katakan bahwa seluruh isi hati kita itu transparan di hadapan Tuhan. Dengarkan baik. Hari ini saudara duduk di sini, apa isi hatimu Tuhan tahu. Ya, saudara duduk di sini, hati saudara melayang-layang, entar pulang gua makan apa, makan di mana, warung Padang, apa warung Jawa, saudara Tuhan tahu. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa Dia terus-menerus menyinarkan wajahnya ke dalammu. Ya, karena ini panau ini artinya wajahnya, eleka ini ke dalammu. Ya, terus-menerus menyinarkan wajahnya ke dalammu dan terus-menerus melestarikan kehidupan kita, dan Dia terus-menerus melihat kita, isi hati kita. Dan kalau itu saudara, saya katakan bahwa tidak ada satupun yang tertutup di hadapan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, karena maka seluruh isi hati kita Tuhan tahu. Dan karena maka Tuhan mengatakan bahwa Tuhan terus menerangi dan terus menerus mendukungmu. Bahkan dikatakan apa? Kalau kita lihat di sini Wenesa ini artinya apa? Melindungi dan bersikap ramah kepadamu. Saudara perhatikan, kalau Tuhan bersikap ramah kepada kita, artinya Tuhan berkenan untuk memberkati kita. Ini adalah pengajaran, ya. Jadi kalau Tuhan itu bahkan dikatakan, aku mendukungmu. Saudara pernah lihat burung Raja Wali? Pernah? Atau ninggalin goa? Goa dengan Raja Wali sama enggak? Pasti beda, saudara. Jadi saudara kalau saudara pernah lihat burung Raja Wali, saudara pernah melihat bagaimana burung Raja Wali mendukung anaknya? Didukungnya di mana? Di atas pundaknya. Saudara, burung Raja Wali itu kalau melatih anaknya, maka itu dibongkar bangkir kandangnya. Lalu kemudian ketika anaknya jatuh, maka begitu anaknya dibawa, maka burung Raja Wali turun, dukung di atas sayapnya, dibawa terbang tinggi. Makanya lagu mengatakan, dibawa ke pak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Itu salah. Karena kalau di bawah kepalanya dia jatuh, saudara. Makanya itu salah, lagu salah. Mestinya di atas kepak sayapmu kau bawa aku terbang. Karena burung Raja Wali menaruh anaknya itu di atas kepak sayapnya. Makanya nanti kalau kita nyanyi, di atas kepak sayapmu kau bawaku nah itu seperti burung Raja Wali. Kalau di bawah kepaknya, jatuh dia. Jadi kalau kepak kan ini, kalau dia bagaimana membawa terbang tinggi?
Saudara, Raja Wali nggak mungkin terbang sambil begini. Jatuh dia, saudara. Nggak mungkin sambil ngepin anaknya jatuh. Pasti Raja Wali itu kalau terbang mengembangkan sayapnya, lalu kemudian anaknya ditaruh di atas sayapnya ini. Itu di bawah terbang tinggi. Kecuali ayam. Nah, ayam baru ngekepin anaknya, ya kan? Kalau ada burung Raja Wali, maka ayam itu melindungi anaknya di bawah kepak sayapnya. Nah, saudara-saudara, makanya dikatakan Tuhan melindungimu, bahkan bersikap ramah kepadamu. Tuhan, saudara, perhatikan dengan baik. Itu isi hati Tuhan. Yang kedua, waktu Imam Harun atau dan imam Lewi itu mengucapkan berkat, maka isi hati Tuhan adalah Tuhan katakan, aku ingin terus menerus menerangi hatimu. Aku ingin terus menerus mendukung engkau. Aku ingin terus menerus bersikap ramah kepadamu. Itu isi hati Tuhan, saudara. Karena itu maka setiap orang Kristen harus punya wajah yang ramah. Puji Tuhan, Pak, terima kasih. Satu orang yang bilang amin. Yang lain, apa ya maksudnya gitu. Ya kan? Artinya orang Kristen itu maka wajahnya itu harus ada senyum dan bermuka gembira. Kenapa? Karena Tuhan sendiri katakan, aku ingin terus menerus bersikap ramah. Orang yang bersikap ramah adalah orang yang tidak jutek. Nah, bedanya ramah itu beda ramah itu apa nih lawannya? Ramah itu adalah jutek. Nah, Tuhan bersikap ramah kepada kita, artinya Tuhan terus menerus mendukung kita. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar berkat yang terakhir yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yaitu berkat yang ketiga. Ya, terdapat di dalam Bilangan pasal 6 ayat 26 dikatakan apa? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, dalam bahasa Ibrani dikatakan ini. Tidak terbaca dari situ ya. Maka dikatakan Yisa Adonai Padang Eleka Yasem Leka Shalom. Ya, jadi dikatakan apa? Yisa Adonai Panau Eleka. Artinya Tuhan menghadapkan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dalam apa New International Version, ya, itu dikatakan begini. Di dalam bahasa Inggris dikatakan apa? The Lord turn His face toward you and give you peace. Jadi kalau menolehkan wajahnya atau menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau apa? Damai sejahtera. Saudara-saudara yang saudara, menoleh atau mengarahkan wajahnya itu menunjukkan kehadiran Allah. Jadi ketika Allah menoleh kita, ketika Allah menghadapkan wajahnya ke arah kita, itu artinya Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah hadir di dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita adalah kehadiran Allah di dalam diri kita. Sebab apa sebab? Sebab jika Tuhan berkenan hadir di dalam umatnya, itu artinya adalah Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Ya, mengarahkan juga memiliki arti bahwa Tuhan berpihak pada dia yang kepadanya Tuhan mengarahkan wajahnya. Ya, jadi artinya apa? Ketika Tuhan mengarahkan wajahnya ke arah kita, artinya Tuhan berpihak kepada kita. Jika Tuhan berpihak kepada kita, artinya Tuhan itu adalah pembela kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, apa dikatakan? Siapakah yang dapat melawan kita? Loh, itu lagu anak sekolah minggu. Ya kan? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kan begitu anak sekolah minggu jawab. Ya kan? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Nah, karena kita penting untuk bagaimana supaya Tuhan itu bisa berpihak kepada kita. Penting di dalam kehidupan kita, bagaimana supaya Tuhan itu ada bersama dengan kita. Karena jika Tuhan yang membela kita, tidak ada satupun yang dapat mendakwa kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, demikianlah para pendakwa kita telah dilemparkan. Kenapa? Karena Yesus Kristus berdiri sebagai pembela di dalam kehidupan kita. Ini penting dan itu Tuhan katakan. Ya, Tuhan katakan, ketika Dia menghadapkan wajahnya ke arah kita, itu artinya Tuhan berpihak kepada kita. Dan makna yang sederhana adalah ketika Tuhan memandang wajahnya menghadapkan wajahnya ke arah kita, artinya Tuhan sedang memandang kita.
Lihat saudara, karena itu jangan tidur. Kenapa? Karena Tuhan sedang memandang saudara hari ini. Bahkan pandangan Tuhan itu bukan hanya melihat saudara, tetapi pandangan Tuhan itu melihat saudara sampai jauh ke dalam hati saudara. Itu sebabnya maka Tuhan katakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah engkau. Ya, saudara perhatikan, sedangkan lawan dari mengarahkan atau menghadapkan adalah memalingkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjanjian lama, itu memalingkan seringkali menggambarkan murka Tuhan. Ketika Tuhan memalingkan wajahnya, maka itu seringkali menggambarkan bahwa Tuhan itu sedang murka. Kalian coba perhatikan saudara di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15. Ya, perhatikan dengan baik. Baca bersama-sama, 2, 3. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk apa? Berdoa, aku akan apa? Memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara perhatikan. Kenapa banyak orang Kristen berdoa, tetapi seolah-olah doanya itu mentok di langit-langit kamar? Kenapa orang Kristen berdoa, tetapi doanya tidak pernah dijawab? Bukannya tidak didengar, saudara, karena Tuhan itu tidak tuli. Ya, bahkan Tuhan katakan apa? Ya, bukan karena Tuhan kurang panjang tangannya untuk menolong engkau. Bukan karena Tuhan kurang tajam telinganya untuk mendengar doamu. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhanmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Jadi saudara perhatikan, ini adalah lawan dari ketika Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah kita. Maka lawan dari menghadapkan wajahnya adalah memalingkan mukanya. Dan saudara perhatikan, ketika Tuhan memalingkan mukanya, itu adalah menunjukkan Tuhan itu sedang marah. Tuhan itu sedang murka. Jadi karena itu saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berpribadi. Ada orang mengatakan Tuhan itu zat. Zat itu tidak punya pribadi. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah berpribadi. Karena itu maka dia bisa murka, dia bisa marah, dia bisa mengasihi. Dan karena itu maka manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah miliki secara rohani maka manusia miliki. Ya, bukan berarti bahwa Tuhan, walaupun dikatakan apa namanya wajahnya itu segambar dan serupa dengan kita, bukan berarti Tuhan itu mirip siapa? Mirip raja apa mirip saya? Bukan begitu. Itu tidak secara fisik. Yang dimaksudkan adalah bahwa di mana Tuhan itu memiliki hal-hal yang dapat kita lihat secara rohani. Yaitu bahwa Tuhan punya perasaan, maka kita juga punya perasaan. Maka itu dikatakan bahwa Tuhan berkata, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa. Ya untuk berdoa, saudara waktu menerima berkat itu kan saudara mengangkat tangan kan. Nah, walaupun saudara angkat tangan lebih tinggi lagi. Tuhan katakan, aku memalingkan wajahku. Nah itu menandakan bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan murka, Tuhan tidak mau mendengarkan kita. Sebab apa? Dikatakan tanganmu penuh dengan darah. Artinya apa? Penuh dengan dosa. Penyebab Tuhan memalingkan wajahnya dari kita adalah karena dosa kita. Dan ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya, mereka mendapatkan perhatian Tuhan. Sebaliknya jika Tuhan memalingkan wajahnya, maka Tuhan menaruh murkanya terhadap mereka. Dan saudara-saudara yang dalam Tuhan, dalam teks Ibrani makanya dikatakan kata Yesa itu memiliki makna lift up. Atau mengangkat, atau memandang kepada umatnya. Biasanya jika Tuhan saudara memandang umatnya, maka Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Dan karena itu saudara ini identik dengan apa yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal ayat 20. Di mana dikatakan ini. Lalu, ngapain Yesus? Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi saudara perhatikan yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Sebelum Tuhan Yesus memberkati mereka dengan sabda bahagia, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku memandang atau mengarahkan wajahnya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Tuhan memberikan sabda, berbahagialah kamu. Saudara-saudara yang dalam Tuhan,
kita butuh kebahagiaan yang dari Tuhan. Halo? Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa dunia sekarang sedang berada dalam begitu duka cita yang mendalam. Karena adanya COVID-19 ini. Oleh sebab itu setiap kita memerlukan kebahagiaan dari Tuhan. Dan Tuhan katakan ketika Tuhan memalingkan, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya, memandang murid-muridnya, maka Tuhan berkata berbahagialah kamu. Ketika kita menerima berkat Allah khususnya dalam konteks beribadah, Allah memberikan berkat dengan wajahnya yang mengarah kepada kita. Allah sedang memandang umatnya dan memberikan berkatnya. Allah tidak sedang memalingkan wajahnya ke arah kita yang lain, tetapi Tuhan mengarahkan perhatiannya, pandangannya kepada umatnya yang sedang menadahkan tangannya. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, jadi pada saat saudara mengangkat tangan atau menadahkan tangan, maka Tuhan memandang saudara. Itulah sebabnya, maka dikatakan di dalam ayat yang ke-25 tadi dalam bilangan dikatakan apa? Yair Adonai Panau Elecha. Jadi dia Tuhan ya mengarahkan wajahnya ke dalam. Jadi saudara-saudara, nanti ketika saudara pulang, pada waktu saudara menerima ucapan berkat, maka ketika imam mengucapkan berkat, maka yang terjadi adalah ini, yaitu Yair Adonai Panau Elecha, di mana Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah engkau. Dan kalau Tuhan menghadapkan wajahnya ke arah saudara, itu artinya Tuhan sedang bersiap untuk memberkati saudara. Hanya permasalahan sekarang adalah bagaimana saudara menyiapkan hati saudara untuk sungguh-sungguh menerima berkat itu. Tuhan sedang melihat hatimu, Tuhan sedang melihat kesiapanmu untuk menerima berkat dari ibadah itu. Cuman kadang-kadang saudara saya heran, ya. Kadang-kadang saudara menerima berkat itu kayak suara tokek. Pernah saudara dengar suara tokek? Pertama-tama tokek. Lalu kemudian tokek. Lalu mulai mengecil tokek. Dan terakhir dia cuma bilang kek. Itu suara tokek. Dan seringkali saudara waktu saya mengucapkan berkat, Tuhan memberkati pelayananmu. Amin. Banyak sekali. Tuhan memberkati roh jiwa dan tubuhmu. Amin. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Amin. Mulai berkurang. Tuhan memberkati keluar masukmu. Amin. 3 orang doang. Tuhan sampai terakhir nggak ada yang bilang amin. Itu kayak suara tokek. Tokek. Gitu kencang sekali kan? Lalu kemudian tokek. Yang kedua, yang ketiga, tokek. Mulai dan terakhir, Nah, saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau saudara mau benar-benar mengartikan mau menerima berkat itu, mengaminkan, saudara, kata amin artinya ya benar. Jadilah demikian. Dengan iman kita mengaminkan dan dengan iman kita percaya untuk menerima berkat itu, sehingga dengan mengatakan amin, maka itu artinya ya benar. Jadilah demikian. Jadilah seperti yang diucapkan oleh imam itu. Begitu. Nah karena itu kadang saudara waktu menerima berkat jangan kayak tokek tadi. Tuhan memberkati roh, jiwa dan tubuhmu. Amin. Banyak sekali. Tuhan memberkati pelayananmu. Amin. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Amin. Tuhan memberkati keluar masukmu. Amin. Tuhan memberkati. Gak ada lagi yang bilang amin. Ya. Karena amin itu artinya saudara, jadilah seperti yang engkau katakan. Nah kenapa saudara ini penting untuk kita lihat. Ya, ini ucapan berkat imam yang Tuhan suruh ucapkan kepada umatnya. Itu artinya bahwa ketika saudara menadahkan tangan itu, maka saudara, Tuhan sedang memandang saudara dan bersiap untuk memberkati saudara. Karena maka nanti tergantung bagaimana saudara menerima berkat itu, tergantung bagaimana Tuhan melihat kesiapan hati saudara untuk diberkati. Sebab saudara, tidak banyak orang siap untuk diberkati loh. Ya, tidak banyak orang siap untuk diberkati. Kadang orang waktu belum diberkati Tuhan,
begitu rajin ibadah, begitu rajin berdoa, begitu rajin membaca firman, tapi begitu diberkati maka dia sibuk dengan berkat itu. Ya kan? Wah, begitu diberkati mobil baru, maka ditulis di belakangnya GBI Kingdom of Love Denpasar. Lalu hari Minggu mau coba dulu ini mobil baru. Yang kemana? Bedugul. Ya kan? Ke kebun raya. Kenapa nggak ibadah hari Minggu? Iya Pak, puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Saya kemarin itu cobain Ryan mobil. Langsung cret. Tiba-tiba begitu saya ke Singaraja, saya lihat GBI Kingdom of Love nyungsep di jurang. Kenapa? Karena ada banyak orang yang tidak siap diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dipandang siap untuk diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati saudara. Karena tergantung bagaimana kesiapan hati saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah mengatakan, berkat inilah yang kau ucapkan, kata kepada Imam Harun. Maka ketika berkat ini disuruh ucapkan oleh imam itu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya ke engkau dan memberi engkau kasih karunia. Dan saudara-saudara Tuhan, dan terakhir kita lihat, ya tadi dikatakan, maka yang terakhir dikatakan adalah, ya, perhatikan di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Wayasem leka shalom. Ya, Wayasem leka shalom. Artinya Tuhan menempatkan atau meletakkan kepadamu shalom atau salam damai sejahtera. Saudara, kata salam mengandung banyak arti. Saudara, kalau saudara mengatakan shalom, itu saudara harus tahu bahwa kata itu mengandung banyak arti. Yang pertama, kata shalom itu, shalom menyangkut keadaan di mana kita ada dalam keadaan sehat. Ya, jadi saudara-saudara kita perhatikan coba di dalam Yesaya pasal yang ke-38 ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku apa? Sehat, buatlah aku sembuh. Dalam bahasa Ibrani, kata sehat ini ditulis dengan kata shalom. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengucapkan kata shalom, maka di dalamnya terkandung makna kiranya engkau ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan sembuh. Itu sebabnya saudara jangan mengucapkan shalom itu ya tanpa makna. Shalom ya. Shalom ya. Ya kan? Mesti kita ketika mengucapkan kata shalom itu mesti keluar dari dasar hati kita. Kenapa? Karena dari kata shalom itu ada doa. Yaitu dengan harapan di mana dikatakan kiranya engkau ada dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan sembuh. Saudara, banyak orang berkata bahwa kesehatan itu lebih berharga daripada apapun. Daripada harta kekayaan sekalipun. Karena Tuhan katakan bahwa dia ingin terus-menerus meletakkan shalom dalam kehidupan saudara. Artinya apa? Tuhan ingin terus-menerus membuat saudara sehat. Karena Tuhan katakan pada waktu Israel hendak memasuki tanah Kanaan, pada waktu berada di seberang sungai Yordan, Tuhan katakan, maka aku tidak akan menimpakan penyakit sampar atau penyakit manapun yang aku timpakan kepada Mesir, jika dikatakan engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Karena itu saudara, pada waktu itu Musa menghadapkan kepada Israel itu berkat dan kutuk. Berkat ini akan menimpa engkau, berkat ini akan ada padamu. Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau di kota maupun di desa. Tuhan akan melindungi, memberkati buah kandunganmu. Tetapi itu akan terjadi jikalau di atasnya itu dikatakan apa? Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sebaliknya dikatakan, tetapi jika engkau tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka kutuk ini akan mendatangi engkau. Terkutuklah engkau di kota. Itu baca nanti di dalam Ulangan pasal 28. Ya. Itu sudah perhatikan itu. Ya, itu terjadi itu. Dan karena itu maka Tuhan katakan bahwa memang Tuhan akan memberkati kita. Ya, makanya karena itu kita melihat bahwa sebalik kalau saudara, kita lihat bahwa orang mengatakan bahwa kalau kita sehat, maka itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Amin. Saudara,
Buat apa kita punya uang banyak tetapi kita sakit? Sering saya kasih pilihan kepada saudara-saudara, pilih sehat, tapi tidak terlalu banyak duit. Pilih sakit, tapi banyak duit. Saudara pilih mana? Pasti saudara pilihnya banyak duit dan sehat kan? Pasti saudara pilih itu. Pak, saya pilih sehat dan banyak duit. Semua orang juga begitu maunya. Nah, tetapi kita harus tahu di sini bagaimana Tuhan melihat bahwa tetapi kalau kita ada dalam keadaan baik, kita dalam keadaan sehat, walaupun kita makan sederhana terasa enak. Ya, makan sambal buatan istri itu sudah enak rasanya. Ya kan, kalau kita sehat. Tetapi kalau kita sakit, seenak apapun pun makannya yang diberikan kepada kita nggak enak. Tanya Pak Nengah itu yang waktu sakit. Kan dibuatin sambal istrinya enak nggak Pak? Pasti sambal istrinya pahit rasanya ya. Kenapa? Bukan sambalnya yang pahit, mulut kita yang pahit. Karena kita sakit. Nah karena itu penting untuk kita, makanya Tuhan katakan bahwa ketika kita mengatakan shalom, itu ada doa berkat di dalamnya dan berkata, kiranya engkau ada dalam keadaan sehat dan sembuh. Karena saudara perhatikan dengan baik, makanya ketika saudara datang kepada seseorang dan berkata, shalom, itu artinya saudara sedang mengharapkan orang itu dalam keadaan sehat. Ya. Lalu kemudian saudara yang kedua, shalom juga ya, shalom juga menyangkut keadaan damai sejahtera. Ya, di mana dikatakan ya, dalam Imamat pasal 26 ayat 6 dikatakan, dan aku memberi apa? Damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara-saudara yang kekasihan Tuhan, kata damai sejahtera itu saudara dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Ya, makanya dikatakan saudara, dikatakan apa? Ini dikatakan ya. Ya. Wenati ya. Wenati salom ya. Beharet. Ya. Jadi aku akan memberikan damai sejahtera. Ba'aret ini artinya, ini artinya di dalam negerimu. Ya, dalam bahasa Ibrani ini ini artinya di dalam ya. Di dalam ya. Maka dikatakan ya, wenati ya, shalom ba'aret. Ya, aku akan memberikan damai sejahtera di negerimu. Nah, secara skop kecil, negeri itu berbicara tentang keluarga. Secara skop besar itu adalah berbicara tentang negeri, negara, daerah. Tetapi secara skop kecil dikatakan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam rumah tanggamu. Amin, Pak? Dalam rumah tangga, biar Pak Wayan aja yang amin ya. Saudara, betapa pentingnya kita memiliki damai sejahtera di dalam rumah tangga kita. Halo? Apa artinya saudara hidup kaya, saudara hidup berkelimpahan, tetapi keluarga saudara berantakan. Situasi damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana kita bisa tinggal dengan tenang, tidak dihantui oleh ketakutan, tidak adanya keributan atau huru-hara di dalam rumah tangga. Tidak terjadi peperangan atau gejolak sehingga kita bisa melakukan kegiatan atau aktivitas kita dengan tenang. Saya kira setiap kita mengharapkan situasi atau keadaan shalom seperti ini. Apalagi di dalam rumah tangga kita. Amin. Halo. Makanya saya katakan saudara perhatikan. Kenapa ada banyak orang. Saya mau katakan kepada saudara bahwa damai sejahtera itu kita butuhkan di dalam rumah tangga kita. Tapi saya mau katakan bahwa damai sejahtera di dalam rumah tangga kita itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita punya materi. Saudara, bukankah kita melihat, seringkali kita melihat bahwa ada banyak orang kaya, keluarganya berantakan. Ya, suaminya di mana, istrinya di mana, anak-anaknya kemana. Dan kita lihat, kenapa banyak orang kaya, bahkan anak-anak orang kaya yang menggunakan drug dan minum-minuman keras. Saya mau katakan kepada saudara, drug atau minuman keras itu bukan barang yang murah. Drug itu barang yang mahal. Dan itu sebabnya maka ada banyak orang kaya justru yang terlibat di dalam drug tersebut. Kenapa? Karena mereka menginginkan situasi yang damai. Waktu mereka fly, ya kan?
Waktu mereka melayang-layang karena abrak itu, dia tidak ingat apa-apa. Dia cuma ingat tenang. Kapan itu saya nonton patroli, saudara? Ya, ada cewek-cewek satu mobil itu, ketika dia mabuk, saudara, tenang aja dia dibangun, dia tenang gitu. Cuman ngomongnya udah ngaco. Dari mana? Gini-gini aja tangannya. Saudara bayangkan, dia ingin situasi tenang, tetapi itu ketenangan yang palsu. Ketenangan yang palsu. Jadi maka saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan katakan kepada umatnya, Tuhan katakan kepada saudara hari ini bahwa dikatakan aku, kata Tuhan ini ya, ya dikatakan aku akan meletakkan damai sejahtera di dalammu. Setiap kita membutuhkan ketenangan. Setiap kita membutuhkan damai sejahtera. Dan itu firman Tuhan katakan damai sejahtera itu adalah berkat dari Tuhan. Halo, saudara, ada banyak orang bisa beli kasur yang empuk. Wah, ada katanya itu kasur dari isinya air ya. Ada. Pernah lihat saudara kasur itu bukan pakai kapuk, kasur itu bukan pakai busa tapi pakai air. Kayak apa ya rasanya, saya belum pernah merasakan. Tapi katanya empuk sekali. Saudara boleh beli kasur yang empuk. Tapi tidur dengan nyaman itu adalah berkat dari Tuhan. Halo, sekalipun saudara tidur hanya beralaskan selembar tikar, tetapi kalau saudara bisa tidur dengan tenang dan damai sejahtera, itu adalah berkat dari Tuhan. Ada banyak orang sampai nggak bisa tidur. Dan banyak orang kaya itu saudara, akhirnya ini banyak mereka beli obat tidur. Kenapa? Karena mereka tidak bisa tidur. Jadi kalau saudara bisa tidur dengan tenang, itu adalah anugerah Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, aku ingin meletakkan shalom atau damai sejahteraku kepadamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa tidur dengan tenang. Supaya kamu bisa tinggal di rumah tanggamu dengan damai sejahtera. Ada shalom di sana. Saudara perhatikan, walaupun kita mungkin hidup sederhana, tapi yang terpenting ada senyum di dalam rumah itu. Halo? Daripada saudara penuh berkelimpangan dengan harta, tetapi muka saudara semuanya di sini nih pangkat korporalnya banyak sekali di sini. Kenapa? Karena hidupnya begitu terus. Jadi banyak kalau garis 3 ini apa namanya Pak? Itu pangkat apa namanya itu Pak? Kopral bukan? Kapten. Pangkat 3 kapten ya Pak Raja ya? Siap, wah kapten, siap. Jadi saudara, jadi kadang banyak orang ya, karena apa? Karena memikirkan tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, maka tiba-tiba di jidatnya itu ada garis 3, ada kapten di sana. Tapi bukan kapten pilotnya, bukan kapten kapal ya. Tapi kapten karena tidak mampu mendapatkan damai sejahtera. Kadang saudara lihat jidat saudara-saudaramu yang lain. Kalau di situ belum ada pangkat, itu artinya dia hidup dalam damai sejahtera. Halo? Ya, tapi kalau saudara perhatikan banyak tingkatannya di situ, undakan 1, undakan 2, undakan 3. Saudara, itu artinya dia sedang berpikir keras. Bagaimana menjalani kehidupan ini. Tapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan itu menyatakan isi hatinya kepada kita. Aku ingin meletakkan damai sejahtera kepadamu. Saudara perhatikan. Kalau saudara perhatikan dalam apa namanya bahasa Ibrani. Saudara, berkat Tuhan itu terus naik. Ya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 25 itu di ayat 24. Maka dikatakan bahwa Yebareka Adonai, Yebareka Adonai, Wayis mereka. Itu cuma 3. Ya, cuma 3. Lalu yang ayat selanjutnya dikatakan apa? Yaser Adonai Panau Eleka Wihuneka. Ada berapa? 5. Ya, ada 5. Itu artinya meningkat berkatnya. Lalu yang ke ayat 26 dikatakan apa? Yisa Adonai Panau Eleka Wayasem Leka Shalom. Ada berapa? Ada berapa? Jadi saudara, Tuhan itu kalau memberkati itu terus menerus meningkat berkatnya loh. Halo? Harusnya anak-anak Tuhan memang mengalami itu. Berkat yang pertama itu ada berapa? Ada 3. Yebareka
ya, Adonai, Wuyis, mereka itu 3. Dan yang kedua, Yaser, Adonai, Panau, Eleka, Wihuneka, ada 5. Dan yang terakhir tadi apa? Jisa, Adonai, Panau, Eleka, Wayasem, Leka, Shalom. Ada 7. Jadi kalau Tuhan memberkati itu terus berkatnya naik. Makanya firman Tuhan mengatakan, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan, dan itu berkat Tuhan loh. Amin. Jadi saudara ini, maka saudara ketika saudara menerima ucapan berkat imam, maka saudara harus sungguh-sungguh membuka hati saudara untuk menerima. Ketika saudara menengadahkan tangan, maka jangan sampai terjadi yang di Yesaya tadi. Ketika engkau menengadahkan tangan, maka aku memalingkan wajahku. Itu artinya Tuhan tidak berkenan. Tapi ketika kita menengadahkan tangan, maka firman Tuhan mengatakan setiap laki-laki yang menengadahkan tangannya, ya, dengan hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat ke atasnya. Jadi saudara Tuhan, ini penting untuk kita lihat bahwa bagaimana shalom, ya, salah satu buah roh itu adalah damai sejahtera. Dan ini hanya diperoleh oleh mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu maka dikatakan bahwa di dalam, saudara perhatikan di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes 14 ayat 7, ayat yang ke berapa? 27 dikatakan apa? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Ini siapa yang berbicara? Siapa? Kalau ini dibilang Yohanes yang ngomong, ini minta ampun. Injilnya di dalam Yohanes, tapi yang berbicara siapa? Ojo turu, sampean ojo turu nje. Ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus, yang ditulis oleh Yohanes. Dimana katakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ada banyak orang akhir-akhir ini menjadi gelisah dan gentar untuk menghadapi masa depan. Menghadapi kehidupan yang akan datang itu seperti apa. Saudara, saya katakan saya berserah kepada Tuhan. Saya katakan Tuhan yang atur hidup saya. Mati dan hidup saya ada di tanganmu. Kalau saya mati, tapi saya tahu, saya percaya bahwa saya tidak mungkin mati kelaparan. Saya pasti mati dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan katakan, lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai. Tapi tidak ada satu pun dari burung itu yang jatuh tanpa sepengetahuan Bapamu yang di surga. Apatah lagi kamu, hai kamu orang-orang yang kurang Kita kadang-kadang tidak menerima berkat itu karena kita tidak percaya. Kita cuma berkata amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya kan? Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mengaminkan itu. Tidak sungguh-sungguh keluar dari dasar hati kita, di mana katakan bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang dunia berikan. Sebab dunia memberikan damai sejahtera yang palsu. Saudara perhatikan, damai sejahtera dari Tuhan itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi. Itu sebabnya sering saya katakan bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu, yang dari Tuhan itu adalah dari dalam ke keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau damai sejahtera dunia itu adalah dari luar ke dalam. Artinya bahwa damai sejahtera kita itu, kalau damai sejahtera yang kita terima itu dari dunia itu adalah tergantung kepada situasi dan kondisi. Kalau dompet kita penuh dengan Soekarno-Hatta, maka senyum dan bermuka gembira, nggak ada yang lucu pun dia ketawa. Ya kan? Tidak ada lucu pun dia ketawa. Apalagi kalau giginya pakai gigi emas. Nyengir terus. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Tapi nyengir. Supaya dia tahu, nih lihat, gue pakai gigi emas. Saudara perhatikan dengan baik. Tetapi kalau damai sejahtera yang dari Allah, itu tidak tergantung pada situasi. Semuanya keluar dari dalam hati kita. Karena apa? Karena damai sejahtera yang dari Allah itu berasal dari dalam. Keluar. Sehingga orang boleh melihat bahwa orang-orang anak-anak Tuhan itu menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kenapa?
Karena damai sejahtera dari Tuhan itu adalah bukan seperti yang dunia berikan. Saudara, kalau kita perhatikan selanjutnya, saudara, di dalam Yohanes 16 ayat 33, dikatakan apa? Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu dan aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kita ada di dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Baru saja kita dilanda oleh, saudara, saya baca di Detik ini ada lagi akan ada lagi virus baru loh di Asia. Ya, virus baru akan ada muncul lagi di Asia. Saya baca di Detik, berdoalah supaya itu jangan terjadi. Karena kita belum selesai dengan virus ini. Bakal ada virus lagi. Mau apa kita gitu loh. Ya kan? Tetapi orang-orang yang ada dalam damai sejahtera, dia akan bisa tidur dengan tenang. Bahkan di gereja pun dia tidur, saking tenangnya, saudara. Saking damai sejahteranya, saudara, gak peduli dia dimanapun, dia termasuk di gereja pun dia tidur, saudara. Itu saking damai sejahteranya itu. Ya, saudara, perhatikan ini dengan baik, bahwa di mana dikatakan Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu kukatakan. Jadi Allah itu telah mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi shalom itu Tuhan berikan, ya. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan kalau saudara baca di dalam Bilangan, ya, kalau di dalam Bilangan pasal yang ke-27, maka ini adalah yang terakhir dikatakan apa? Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan apa? Aku akan apa? Memberkati mereka. Ya, aku akan memberkati mereka. Ya, dikatakan di sini apa? Wasamu et sami. Ya, wasamu et sami al. Ya, bani ini artinya anak, ya. Yisrael. Ya, wa ani artinya dan aku. Ani itu artinya kalau dalam bahasa Ibrani, ani itu artinya aku. Ane. Makanya ani dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab disebut ane. Makanya ada katakan ane sama ente. Ane ente. Ane ente. Ya, ane ente gitu kan. Jadi ini ane, ya. Ani aba rahem artinya memberkati. Aba rahem itu maka aku akan memberkati. Ya, jadi karena ini saudara, setiap hamba Tuhan, setiap imam, maka selesai memberkati, selesai mengucapkan berkat itu, maka dikatakan, demikianlah terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita harus mendasarkan ucapan berkat imam itu di dalam nama Yesus Kristus. Makanya dikatakan engkau harus meletakkan namaku atas umatku, maka aku akan memberkati mereka. Jadi selesai mengucapkan berkat imam itu, maka harus didasarkan bahwa berkat itu didasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena bukan imam yang memberkati, melainkan Tuhan. Jadi imam itu hanya menjadi saluran berkat untuk mengucapkan berkat imam, maka yang memberkati itu Tuhan. Itu sebabnya maka dikatakan engkau harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ya, jadi itu bahasa Ibrani-nya itu. Jadi aku akan memberkati mereka. Jadi setiap hamba Tuhan dan mereka harus menempatkan. Jadi imam dalam mengucapkan ucapan berkat kepada umatnya itu harus didasarkan atas nama Tuhan. Tidak boleh atas nama yang lain. Atas nama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati. Ya, makanya dikatakan terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disuruh oleh Tuhan. Jadi kamu ucapkan berkat itu. Dan setelah kamu mengucapkan berkat itu, maka dasarkan berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang memberkati kita. Saudara siap diberkati? Jadi kita sudah menerima ucapan berkat imam secara utuh. Baik yang pertama, yang kedua, dan sekarang yang ketiga, di mana Tuhan katakan,
aku akan meletakkan damai sejahteraku kepadamu. Kali saudara mesti ketika saudara pulang, saudara mesti pulang dengan damai sejahtera. Halo? Halo? Tapi kalau saudara masih pulang dalam keadaan ngegundel, dalam keadaan mangkel, dalam keadaan jengkel, itu berarti berkat damai sejahtera tidak saudara terima. Ya, apalagi kalau pulang dari gereja, cakar-cakaran sama anak, atau sama suami, atau sama istri, itu berarti saudara tidak dapat berkat damai sejahtera. Dungkengken, nyanyi, ngobalnya ini, gitu kan. Nah itu artinya saudara tidak menerima berkat damai sejahtera. Tapi ketika saudara menerima berkat damai sejahtera itu, maka saudara akan pulang dengan damai sejahtera. Mam, kita makan di mana? Enggak di mana-mana, di warteg aja. Enggak apa-apa. Makan di warteg pun asal dengan damai sejahtera. Atau, Mam, kita makan di mana? Di rumah aja, ada telur. Enggak apa-apa makan telur. Ya, karena di dalam telur itu ada banyak kolesterol. Sorry saudara-saudari, di dalam telur itu ada banyak berkat, ada banyak vitamin. Saudara, ketika saudara menikmati ya berkat yang Tuhan berikan, maka saudara nikmati dengan ucapan syukur, maka apa yang saudara nikmati itu kan menjadi berkat. Jadi yang terpenting, saya mau katakan yang terpenting, sekalipun saudara makan sederhana, tapi kalau ada shalom dan damai sejahtera dalam rumah tanggamu, itu yang saudara butuhkan. Amin. Tetapi kalaupun saudara menghadapi makanan yang penuh dengan daging, ya dari daging biawak sampai daging ular ada di situ, saya mau katakan kalau tidak ada damai sejahtera, maka saudara makan. Saudara lihat, orang Israel pada waktu pernah ngamuk-ngamuk sama Tuhan dan katakan, aku ingat ketika aku ada di Mesir, ketika aku sedang menghadapi kuali yang penuh dengan daging. Di sini siapakah yang ngasih aku makan daging? Lalu Tuhan kirimkan burung puyuh. Dan Tuhan katakan, ketika daging itu masih ada di mulutnya, mati semua. Dan saudara itu mau mati ada daging di mulut saudara kan? Ya kan? Nah, karena itu saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Sekalipun kita makan sederhana, ucapkan syukur atasnya dan katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Karena akan tahu berkat ini akan membuat aku sehat. Dalam nama Yesus, semua kolesterol saya patahkan dan hancurkan kuasanya. Saya akan makan hari ini akan menjadi berkat. Amin. Yang penting ada damai sejahtera. Makan dengan senyum satu dengan yang lain. Enggak makan saling pelototin. Apa lu? Enggak bisa begitu. Ya jadi asal makan dengan damai sejahtera, ada berkat Tuhan. Maka ketika saudara pulang, waktu saudara menerima berkat dari Tuhan, terimalah semuanya di dalam nama Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus. Maka saudara pulang dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Maka itu Tuhan berkenan di hadapan saudara. Amin. Dan mari 3 berkat ini sudah saya sampaikan kepada saudara. Maka mari kita belajar terus dan percaya Tuhan akan memberkati saudara. Yang terakhir, demikian dikatakan harus mereka meletakkan namaku. Maka apa yang diucapkan, apa yang saya ucapkan itu kita ucapkan didasarkan atas nama Yesus. Maka Tuhanlah yang memberkati. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita saudara renungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bahwa Tuhan ingin memberkati saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Damai sejahtera dalam hidupmu dan damai sejahtera dalam rumah tanggamu. Karena sekalipun hidupmu dalam kesederhanaan, tetapi kalau ada damai sejahtera Tuhan, maka itu akan membuat rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kita naikkan pujian Jalanmu Tak Terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Amin Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan, jalan-Mu tak terselami Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami. Yes, Tuhan. Haleluya. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Pagi ini saudara, kita telah mendengar isi hati Tuhan bagi kita, di mana Tuhan katakan bahwa aku ingin meletakkan damai sejahtera-Ku ke dalam-Mu. Aku ingin meletakkan damai sejahtera-Ku di dalam pribadi-Mu dan di dalam rumah tangga-Mu. Dan aku ingin menaruh shalom itu di dalam kehidupan-Mu. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa hidup saudara berada dalam badai, dalam berbagai macam goncangan hidup saudara. Tetapi jika damai sejahtera Allah itu ada di dalam hidupmu, yakinkan bahwa itu adalah berkat yang dari Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan saudara. Tetapi Tuhan katakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka berkat ini akan ada padamu. Hari ini kita belajar berkat yang terakhir dari Tuhan, di mana Tuhan katakan, aku akan menaruh damai sejahtera-Ku kepadamu. Sebab Tuhan berkenan memancarkan, memandang kita dengan wajahnya. Karena maka Tuhan berkenan untuk memberkati kita dengan damai sejahtera. Apapun yang ada dalam hidupmu hari ini, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan ingin meletakkan damai sejahtera itu dalam hidupmu. Walaupun kita tidak pernah mengerti apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita, tapi yakinlah bahwa rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana dan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
hati kehadiran-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, jalan-Mu tak dapat kami selami, Tuhan. Haleluya Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu. Amin Bapa. Haleluya. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin tuh selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin tuh selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Hari ini kami tahu
betapa Engkau Tuhan yang sangat baik bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu ingin terus-menerus memberkati kami, ingin terus-menerus menjaga dan melindungi kami, ingin terus-menerus menyinarkan wajah-Mu ke dalam hidup kami. Bahkan Engkau ingin terus-menerus melestarikan hidup kami dan juga meletakkan shalom serta damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup kami seringkali kehilangan damai sejahtera oleh karena gejolak dunia di mana kami berada. Tetapi hari ini Engkau memberkati kami, sekalipun kami berada dalam gejolak dunia ini. Tetapi jika damai sejahtera Allah itu ada dalam kehidupan kami, maka kami akan menjalani hidup ini dengan tenang. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya, yaitu kepada Yesus Kristus yang sudah menang, kepada Yesus Kristus yang hidup, yang memimpin dan menuntun kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Mari Bapa tanamkan firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga nanti ketika mereka menerima berkat ucapan imam, maka mereka akan pulang dengan membawa damai sejahtera Allah, dengan membawa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berkatkan kepada mereka, sehingga rumah tangga mereka diberkati, pribadi mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, oleh karena Tuhan beserta dengan mereka. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami tahu keberadaan kami hari ini adalah oleh karena perlindungan Tuhan. Kami seringkali mendengar Bapa, berita-berita yang mengejutkan kami, berita-berita yang menakutkan kami. Tetapi kalau kami mendapati diri kami masih bernapas hari ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kami sampaikan ucapan terima kasih dan syukur kami kepadamu Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bapa, terima kasih. Inilah hamba-Mu menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi ini. Kuasa Tuhan melingkupi kami, dan kami percaya berkat firman-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Amin. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Biar damai sejahtera Tuhan tetap menyertai kita sepanjang kehidupan kita dimanapun kita berada. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mungkin dari jemaat ada yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan, akan dilayani oleh Aser. Ada 2 amplop seperti biasa, amplop polos dan amplop berlogokan gereja. Nanti yang polos dimasukkan di kotak kayu, yang berlogo gereja di kotak berwarna ungu. Sudah semua ya mendapatkan amplopnya? Mari kita angkat persembahan kita, nanti Kak Eka akan pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kami masih ada saat ini, itu semua anugerah dari-Mu Bapa. Terima kasih dalam berkat pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam keseharian kami. Terima kasih banyak untuk sukacita-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan sucikan kuduskan persembahan kami ini dan layakkan persembahan kami ini bagi pelebaran gereja-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa, haleluya. Amin. Amin. Nanti boleh
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Janganlah aku tahu Dia pernah hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Selamat boleh duduk kembali. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Seluruh jemaat GBI Kingdom of Love mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala, Bapak Nengas Wardana MTH. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga. Amin. Masih tetap seperti biasa, kita tidak ada kegiatan untuk sementara karena COVID. Kita cuma ada ibadah raya umum, ibadah pagi dan ibadah sore. Nanti sore kita akan ketemu kembali di ibadah yang kedua jam 6 sore. Itu saja mungkin pengumumannya. Dari Bapak Gembala ada tambahan? Dari panitia pembangunan.
ibadah nanti sore. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan. Amin. Kiranya Engkau juga mengurapi dan memberkatinya. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Haleluya. Hamba juga menyerahkan Tuhan buat pekerjaan pelayananmu di tempat ini. Yes. Baik keuangannya Tuhan. Tuhan hamba berdoa biarlah Engkau mencukupkannya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa dan menyerahkan buat hambamu Bapak Pendeta Nengo Suwardana Tuhan sebagai Haleluya. gembala kami. Yes. Tuhan terus urapi hambamu ini. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan. Begitu juga keluarga Amin. besarnya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya. Semua tim pelayanan juga Tuhan. Tuhan serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Haleluya. juga Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk pemilihan tim selanjutnya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk memilih orang-orang yang tepat di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapa kami di sorga, pada pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan melindungi bangsa dan negara kami Bapa. Dan khususnya Tuhan hamba menyerahkan buat Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Biarlah Amin. Engkau juga melindungi, Amin. untuk menjaga dan memberkati. Dan Haleluya. biarlah Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara kami. Amin. Begitu juga Tuhan, semua MPR, DPR dan semua dari pusat ke daerah-daerah Tuhan. Haleluya. Tuhan juga menyertai mereka sehingga melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, Amin. kami boleh melihat kasih-Mu Tuhan. Yes. Kami boleh merasakan anugerah-Mu sehingga kami boleh menjadi bangsa yang berdaulat dan kami sebagai rakyat Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan akan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa. Bapa kami di surga, pada saat juga kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Yes. Tuhan melindungi mereka, Tuhan melindungi keluarga mereka, Tuhan memberkati juga pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dan sebentar kami mau pulang Tuhan, Tuhan kami rindu menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyinarkan wajahnya ke engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Tuhanmu. Tuhan memberkati roh, jiwa dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang bendang pekerjaanmu. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.